Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 6 April 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 24 sampai 25, dilanjutkan ayat 28. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda untuk merenungkan tema dimerdekakan Kristus, setia padanya. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tahukah kita akan sukacita, damai sejahtera, kebebasan yang ditawarkan Allah kepada semua yang percaya kepadanya, percaya pada firman-Nya, percaya pada Putra yang diutusnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang membawa kepada kita kerajaan kebenaran, sukacita dan damai itu. Kita tahu Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kesombongan dan perbudakan dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari jerat setan dan cengkraman neraka, dan untuk membebaskan kita dari godaan dunia. Hanya Yesuslah satu-satunya yang benar-benar dapat membebaskan kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Saudara dan saudariku, mengapa otoritas Yahudi menolak tawaran kebebasan, pengampunan dan kehidupan baru yang Yesus tawarkan? Meskipun banyak tanda mujizat yang Yesus buat,
Otoritas Yahudi tidak dapat menerima klaim yang Yesus bicarakan, di mana dia bertindak atas nama Bapa surgawinya. Mereka dibutakan oleh ide-ide sesat mereka, otoritas Yahudi ini. Mereka dibutakan tentang ide sesat mereka, bagaimana Mesias akan memulihkan Israel dan memerintah di bumi. Dan Yesus mengungkapkan kepada mereka bagaimana setan telah membawa mereka ke dalam pencobaan, yaitu dengan menolaknya sebagai Mesias dan dengan mau membunuhnya. Saudara dan saudariku, menghadapi semuanya ini, Yesus penuh dengan keberanian karena dia penuh dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia rela memeluk salib untuk menghancurkan pekerjaan iblis, untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dengan ini Yesus menunjukkan kepada semua manusia, kepada kita, jalan menuju kerajaan Bapanya, kerajaan Allah, melalui iman dan ketaatan kepada firman dan kehendak Allah. Untuk menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus, butuh iman dan ketaatan. Itu adalah dua sisi mata uang yang sama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman dan pemuritan? Kita dapat bertumbuh dalam iman dan pemuritan dengan setia mengikuti Tuhan dan dengan mentaati firman-Nya. Iman adalah karunia gratis dari Allah. Iman itu lebih daripada sekadar keyakinan akan kebenaran. Iman itu adalah relasi akrab dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan layak mendapatkan kepercayaan kita, pengabdian sepenuh hati kita, karena Dia memang benar-benar dapat diandalkan. Dia setia, Dia adil, Dia benar. Itulah sebabnya saudara dan saudariku, kita dapat dengan terbuka, kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita tunduk kepada Tuhan tanpa syarat. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan atau tetap jauh dan diam. Dia mengungkapkan dirinya pada semua orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia dan lapar akan kebenarannya. Saudara dan saudariku, Santo Agustinus dari Hippo, dia berkata demikian, "Saya percaya untuk mengerti, dan saya mengerti untuk lebih baik lagi dalam percaya." Saudara dan saudariku terkasih, dalam kitab Daniel di bacaan pertama, kita melihat contoh iman yang luar biasa dari tiga orang pemuda, tiga rekan muda Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperintahkan oleh Raja Persia untuk sujud dan tunduk kepada berhala bangsa itu. Dan mereka tanpa ragu berkata, "Kami tidak akan menyembah dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan." Mereka taat pada perintah Allah. Mereka tahu perintah Allah, jangan menyembah berhala. Dan mereka memutuskan untuk jauh lebih baik mentaati Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepadanya, daripada menyerah pada ancaman raja, menyerah pada ancaman orang lain. Dan Tuhan beri mereka keberanian untuk mengambil sikap iman tersebut. Dan Daniel dalam bacaan pertama juga memberitahu kita bagaimana Tuhan hadir bagi ketiga pemuda ini dan membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Pertanyaan buat kita, apakah kita percaya kepada Tuhan yang memberi kita pertolongan, yang hadir dalam setiap kesusahan hidup kita, yang memberi kita kekuatan ketika iman kita diuji? Saudara dan saudariku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merupakan otoritas Yahudi, yang mempertanyakan otoritas Yesus yang bertindak dalam nama Tuhan, mereka mengerti bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Karena itu mereka menolak otoritas Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus di sini menjelaskan kebapaan bukan dari soal identitas fisik seorang bapa, tapi Yesus menjelaskan lebih daripada itu, soal identitas seorang yang dia percayai, yang dia ikuti, yang dia teladani, yang mempunyai relasi yang begitu akrab dengan Dia, yang mengutus Dia, yang Dia taati, yang membuat Dia
berani melangkah sampai ke salib untuk karya penebusan yang dimaksudkan oleh Bapanya yang di surga itu. Saudara dan saudariku, kita dalam iman kita dibentuk menjadi lebih baik atau lebih buruk oleh mereka yang kita pilih untuk ditiru dan diikuti. Dan dosa membawa kita menjauh dari kebenaran Allah dan bantuan Dia dan bantuan yang Dia berikan kepada kita untuk mengikutinya. Perbudakan dosa berakar pada bapa dari segala kebohongan, yaitu iblis atau setan. Sekali lagi, kita dibentuk menjadi lebih baik atau lebih buruk oleh mereka yang kita pilih untuk ditiru dan diikuti. Kita pilih siapa? Saudara dan saudari, kebebasan ditawarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya adalah kebebasan dari setan, kebebasan dari kuasa dosa dan pengaruh duniawi yang menentang Allah dan jalan-jalannya. Kita tidak berdaya untuk membebaskan diri dari belenggu setan, dosa dan kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun untuk menanggung dosa kita ke atas dirinya dan memakukannya di kayu salib. Kematian di kayu salib telah memenangkan pengampunan bagi kita dan damai dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, kita tidak hanya diampuni dan diperdamaikan dengan Allah, tapi kita menjadi anak angkat Allah. Kita dapat menyebut Allah Bapa kita karena Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dan menebus kita dari perbudakan dosa dan setan. Saudara dan saudariku, untuk itu kita diajak agar kita juga berani untuk melepaskan rantai-rantai yang mengikat kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengizinkan Dia melepaskan rantai-rantai ikatan itu dan memberikan kita kesembuhan, pengampunan, kebebasan, agar kita boleh berjalan di jalan kasih dan kebenarannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita mau mempercayai firman-Nya, menerima firman-Nya, firman kebenaran, kebebasan dalam Kristus bagi hidup kita? Sebentar lagi kita akan memasuki masa pekan suci. Semoga persiapan-persiapan kita selama masa retret agung ini sungguh membawa kita lebih terbuka pada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tuliskanlah kata-kata cinta dan kebenaran-Mu dalam hati kami, dan jadikanlah kami murid-murid-Mu yang rajin, murid-murid-Mu yang pantas, murid-murid-Mu yang setia, dan yang layak bagi firman-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hari ini dengan senyum.